Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Winda Setia selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Komputasi serta teman-teman semua yang menonton video ini yang kami banggakan. Di sini kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai metode eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan. Adapun untuk anggota kelompoknya yaitu yang pertama ada Kathleen Berliana Salsabila, kemudian yang kedua yaitu Nurmalia Wahidah, dan yang ketiga yaitu Oktaviana Awalia Putri. Selanjutnya yaitu sub pembahasan pada pembahasan kali ini yaitu yang pertama mengenai eliminasi Gauss, kemudian yang kedua yaitu tentang metode Gauss-Jordan, dan yang ketiga yaitu kesimpulan. Untuk yang pertama, untuk pembahasan yang pertama akan dipaparkan oleh Saudari Okta. Dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang eliminasi Gauss. Eliminasi Gauss merupakan pengembangan dari metode eliminasi, yakni dengan menghilangkan atau mengurangi jumlah variabel hingga diperoleh variabel bebasnya. Nah, kaidah atau metode eliminasi Gauss ini digunakan dalam mencari himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dengan menggunakan operasi baris elementer atau OBE hingga matriksnya mempunyai bentuk baris echelon. Menurut Saripudin Mikrayati 2016. Dapat dilihat dari gambar, menurut Jainuddin menyatakan bahwa eliminasi Gauss ini adalah kaidah yang mana bentuk dari matriks atas pada bagian kirinya diubah menjadi matriks segitiga. Matriks segitiga atas, segitiga bawah menggunakan OB, dikenal dengan metode substitusi balik atau back substitution. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Okta. Untuk pembahasan selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Kathleen. Dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan membahas mengenai contoh soal dan pembahasan terkait metode eliminasi Gauss. Nah, dalam soal tersebut, selesaikan persamaan linear variabel berikut dengan metode eliminasi Gauss. Nah, di sini kita ada 3 persamaan ya. Nah, persamaan yang pertama yaitu X ditambah Y tambah 2Z sama dengan 9. Kemudian pada persamaan kedua yaitu 2X ditambah 4Y min 3Z sama dengan 1. Kemudian persamaan ketiga yaitu 3X ditambah 6Y min 5Z sama dengan 0. Nah, ketiga persamaan ini variabelnya yaitu X, Y, Z. Nah, dalam menyelesaikan persamaan linear variabel dengan metode eliminasi Gauss langkah yang pertama yaitu kita ubah ketiga persamaan ini menjadi bentuk matriks. Sehingga nanti jika kita kalikan antara baris dikali dengan kolom, maka hasilnya akan sesuai dengan persamaan tersebut. Langsung ini, misal 1 dikali dengan X, kemudian 1 dikali dengan Y, yaitu plus Y, kemudian 2 dikali dengan Z, plus 2Z sama dengan 9. Jadi sesuai ya dengan persamaan 1. Jadi nanti intinya baris dikali dengan kolom, maka hasilnya akan sesuai dengan persamaan. Kemudian untuk langkah yang kedua yaitu kita ubah menjadi matriks yang diperbesar atau augmented matrix. Kemudian langkah yang ketiga yaitu kita ubah menjadi bentuk matriks echelon. Nah, nanti kita ubah dulu pada kolom pertama
baris pertama, yaitu nilainya diubah menjadi 1. Kolom pertama, baris kedua, nilainya diubah menjadi 0. Kolom pertama, baris ketiga, nilainya diubah menjadi 0. Kemudian pada kolom kedua, baris kedua, nilainya diubah menjadi 1. Kolom kedua, baris ketiga, nilainya diubah menjadi 0. Kemudian pada kolom ketiga, baris ketiga, nilainya diubah menjadi 1. Kemudian kita operasikan menjadi bentuk matriks epsilon. Nah, kan pada matriks ini, pada kolom pertama baris 1 nilainya sudah 1. Jadi sesuai ya dengan kaidah dari matriks epsilon. Jadi tidak usah dioperasikan lagi. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu kita ubah kolom 1 baris kedua menjadi angka 0. Ini 2 dirubah menjadi angka 0. Nah, caranya yaitu dengan mengalihkan antara B1, maksudnya B1 itu baris 1 dikali dengan minus 2, kemudian ditambah dengan baris 2. Nah, minus 2 dikali dengan B1. B1-nya yaitu 1. Min 2 dikali 1 nilainya min 2 ditambah B2. B2-nya yaitu 2, nilainya 0. Nah, nanti dalam kita mengubah, ini kan ubah kolom 1 baris 2. Yang diubah hanyalah baris 2 ya. Jadi fokus kita yaitu mengubah yang baris kedua. Kemudian selanjutnya pada kolom kedua, baris kedua, kita ubah lagi. Itu min 2 dikali B1 ditambah B2. Min 2 dikali 1, min 2 ditambah B2-nya yaitu 4, hasilnya yaitu 2. Kemudian min 3 untuk yang kolom ketiga, baris kedua. Min 2 dikali B1, min 2 dikali dengan 2, yaitu min 4, ditambah dengan B2. B2-nya min 3, hasilnya min 7. Kemudian pada kolom keempat, baris kedua juga diubah, yaitu min 2 dikali B1-nya 9, min 2 dikali 9, yaitu min 18, ditambah B2-nya 1, hasilnya minus 7. Jadi seperti itu. Kemudian langkah yang kelima, kita ubah kolom 1, baris 3 menjadi angka 0. Nah, kita masukkan ke dalam persamaan ini, yaitu min 3 dikali B1, kemudian ditambah dengan B3. Langsung saja kita operasikan, min 3 dikali dengan B1, min 3-nya, min 3 dikali B1-nya 1, min 3 dikali 1, yaitu min 3, ditambah dengan B3-nya, yaitu 3. Hasilnya dengan 0. Dan seterusnya. Fokus di baris ketiga. Slide selanjutnya, Teh. Nah, kemudian untuk langkah yang ke-6, yaitu kita mengubah kolom kedua. Kita mengubah kolom 2, baris 2, nilainya menjadi angka 1. Nah, ini kolom kedua, baris 2, ini angka 2 ya. Diubah menjadi angka 1. Caranya, langsung saja dikali dengan baris 2. Setengah dikali baris 2-nya yaitu 2, hasilnya 1. Kemudian pada kolom ketiga, baris kedua, min 7. Kita ubah, setengah dikali dengan B2-nya, yaitu min 7, berarti min 7 dibagi dengan 2, min 7 per 2 ya. Dan seterusnya, fokus di baris kedua. Kemudian langkah yang ketujuh, yaitu kita ubah kolom kedua, baris ketiga menjadi angka 0. Nih, kolom kedua, baris 3. Langsung saja kita operasikan, min 3 dikali dengan B2. Berarti min 3 dikali B2-nya yaitu 1, berarti min 3 ditambah B3-nya yaitu 3. Min 3 ditambah 3 nilainya 0. Dan seterusnya, fokus di baris ketiga. Kemudian langkah yang ke-8 juga seperti itu. Kita mengubah kolom 3, baris 3. Kolom 3, baris 3 yaitu angkanya min setengah. Kita ubah menjadi angka 1. Langsung dioperasikan yaitu min 2 dikali B3. B3-nya yaitu min setengah, maka hasilnya adalah 1. Begitu juga pada kolom keempat, baris ketiga. Kemudian untuk langkah yang ke-9, yaitu kita mengubah matriks yang telah terbentuk matriks epsilon ini menjadi persamaan variabel. Maka akan diperoleh nilai Z sama dengan 3, kemudian Y min 7 per 2Z sama dengan minus 17 per 2, kemudian X plus Z plus 2Z sama dengan 9. Kemudian selanjutnya yaitu kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2 untuk mencari nilai Y-nya. Maka diperoleh nilai Y yaitu sama dengan 2. Slide selanjutnya, Teh.
Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai Y dan nilai Z ke persamaan ketiga. Tadi kan sudah diperoleh ya nilai Y dan Z-nya. Nilai Y-nya yaitu 2, nilai Z-nya yaitu 3. Kita substitusikan ke persamaan 1, ke persamaan 3, maka akan diperoleh nilai X-nya yaitu 1. Maka dari persamaan linear 3 variabel tersebut menggunakan metode eliminasi Gauss diperoleh penyelesaian dengan nilai X-nya yaitu sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3. Nah, demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Kathleen. Untuk selanjutnya pembahasan mengenai metode eliminasi Gauss-Jordan. Eliminasi Gauss-Jordan atau metode Gauss-Jordan merupakan salah satu metode untuk menyelesaikan suatu persamaan linear dengan mengubah persamaan linear menjadi matriks argumentasi, kemudian membagi elemen diagonal dan elemen sisi kanan di setiap baris dengan elemen diagonal pada baris. Untuk setiap elemen diagonal sama dengan 1, sehingga didapatkan hasil pada pembagian setiap elemennya. Kemudian tujuan eliminasi Gauss-Jordan ialah mengubah matriks koefisien menjadi matriks diagonal dan angka 0 dimasukkan ke dalam matriks satu kolom. Kemudian menghilangkan elemen-elemen di atas dan di bawah elemen diagonal dari kolom yang berikutnya setiap kali melewati matriks. Untuk lebih jelasnya, terdapat contoh soal dan pembahasan mengenai metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, di sini terdapat pembahasan atau penyelesaian mengenai SPL dari eliminasi Gauss-Jordan. Nah, untuk soalnya yaitu 2x1 ditambah 8x2 ditambah 6x3 sama dengan 20. Kemudian 4x1 ditambah 2x2 dikurangi 2x3 sama dengan minus 2. 3x1 dikurangi 2x2 tambah x3 sama dengan 12. Nah, di sini kita mencari X1, X2, dan X3. Langkah yang pertama yaitu kita mengubah matriks menjadi matriks yang terargumentasi dengan cara mengambil setiap koefisien dari SPL atau sistem persamaan linear sebagai anggota matriksnya. Nah, perhatikan pada matriks 1, di sini dituliskan matriks 1 karena selanjutnya terdapat matriks-matriks yang lainnya seperti matriks 2, 3, 4, 5, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu dituliskan matriks 1 itu agar memudahkan mengingat setiap matriksnya. Nah, pada matriks 1, anggota pertamanya yaitu 2, 8, 6, 4, 2, minus 2, 3, minus 2, 1. Kemudian tanda pembatas sebenarnya di situ tandanya bukan matriks ya teman-teman, karena kita susah mencari tanda pembatasnya, maka di sini tuliskan matriks, namun bukan matriks itu, anggap aja yang ini merupakan tanda pembatas. Nah, tanda pembatas ini dituliskan setelah sama dengan yang ini. Jadi anggota pertamanya 286, 42 minus 2, 3 minus 21, tanda pembatas 20 minus 2, 12. Nah, kemudian karena matriks di sini menggunakan ordo 3 kali 3, maka dapat dituliskan 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, yang dicari yaitu X1, X2, X3. Di sini tipenya teman-teman harusnya di sini X1, di sini X2, dan di sini X3. Nah, selanjutnya pada matriks 2, di baris pertamanya yaitu kita hasil dari sini itu dikalikan setengah. Baris pertama dikalikan setengah, maka dapat hasil yaitu 2 dikali setengah sama dengan 1, 8 kali setengah sama dengan 4, 6 kali setengah sama dengan 3, dan 20 dikali setengah sama dengan 10. Untuk baris kedua dan ketiganya mengikuti yaitu 4, 2, minus 2, 3, minus 2, 1. Dan di sini tanda pembatasnya teman-teman seperti tadi, anggap aja ini tanda pembatas, itu 20 kali setengah sama dengan 10, minus 2 kali setengah sama dengan minus 2. Oh tidak teman-teman, maaf.
Jadi yang dikali setengah itu yaitu hanya baris pertamanya aja. Jadi 20 kali setengah 10. Kemudian untuk selanjutnya yaitu mengikuti minus 2 dan 12. Kemudian bisa diperhatikan pada matriks 3 juga, anggotanya terdiri dari 1, 4, 3, 0, minus 14, minus 14, 0, minus 14, minus 8, tanda pembatas, 10, minus 42, 12. Kemudian untuk matriks 4-nya, anggotanya terdiri dari 1, 4, 3, 0, 1, 1, 0, minus 14, minus 8. Tanda pembatas, 10, 3, minus 8. Kemudian untuk matriks 5-nya, anggotanya terdiri dari 1, 0, minus 1, 0, 1, minus 1, 0, 0, 6. Tanda pembatas, minus 2, 3, 2, 4. Kemudian untuk matriks 6-nya, anggotanya 1, 0, minus 15, 0, 1, 15, 0, 0, 1. Tanda pembatas minus 2, 3, 4. Kemudian untuk matriks 7, anggotanya 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Tanda pembatas 2, minus 1, 4. Nah, anggota-anggota di sini hasilnya dari operasi tiap matriksnya. Bisa dilihat di sini terdapat operasi di sini matriks 3 ya teman-teman, mohon maaf tipe. Jadi di sini operasi hasil dari matriks 3 pada baris kedua, kemudian baris ketiga, dan operasi matriks 4 pada baris 1, baris ketiga, dan operasi matriks 6. Nah, untuk soal pembahasan mengenai eliminasi Gauss-Jordan cukup sampai di sini. Kemudian untuk selanjutnya dari hasil pemaparan mengenai eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan dapat kita ambil kesimpulan yaitu metode Gauss-Jordan dapat diimplementasikan dalam perancangan aplikasi perhitungan sistem persamaan linear berbasis Android. Metode Gauss merupakan metode penyelesaian sistem persamaan linear yang diawali dengan mengubah persamaan linear ke dalam bentuk matriks eselon yang tereduksi, sehingga diperoleh nilai variabel pada sistem persamaan linear. Metode Gauss-Jordan bisa juga bekerja pada sistem persamaan linear dengan memanipulasi persamaan-persamaan yang ada dengan menghilangkan salah satu variabel dari persamaan-persamaan tersebut, sampai akhirnya hanya tinggal satu persamaan dengan satu variabel. Nah, cukup sekian pemaparan mengenai eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan. Terima kasih atas teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.